Gol Agong atau Golagong adalah nama pena dari Heri Hendrayana Haris, pria kelahiran 15 Agustus 1963 yang telah menuliskan lebih dari 25 novel serta ratusan skenario film dan sinetron. Hampir semua karyanya berdasarkan riset. Nah, saya punya buku harian. Jadi semua perilaku teman-teman saya tulis. Kalau misalnya, pokoknya detail-detailnya saya tulis. Mereka tanpa sadar, misalnya saya ajak ngobrol, saya traktir dia bakso lah ya, satu mangkok. Lalu saya ajak berbincang-bincang, pulang saya tuliskan. Menggantikan Najwa Shihab sebagai Duta Baca Indonesia 2021 sampai 2025, Golagong saat ini tengah berkeliling tanah air, mengorbankan semangat literasi. Banyak cerita dari perjalanan ke pelosok daerah terpencil. Kenapa kita sering disebut bangsa yang rendah membacanya? Bukan itu persoalannya. Persoalannya nggak ada bukunya. Bukunya sedikit. Kalau kita ke daerah timur, bukunya sedikit. Awal tahun ini, film yang diadaptasi dari salah satu novelnya berjudul Balada Si Roy akan menghiasi layar bioskop tanah air. Ada harapan yang ingin disampaikan bagi kaum muda melalui film ini. Jadi Si Roy ini memberikan semacam value ya. Value pertama, harus menghormati perempuan. Kedua, sebagai anak yatim jangan selalu jadi beban masyarakat. Si Roy itu anak yatim. Justru dia pengen membantu orang yang kesusahan. Itu saya jadi bikin saya antitesanya. Ketiga, harus mencintai Indonesia. Sahabat Liputan6.com, narasumber yang akan berbincang dengan kita hari ini sangat luar biasa. Menghasilkan ratusan novel dan juga skenario. Dan saat ini, beliau juga menjabat sebagai Duta Baca Indonesia. Langsung saja, di episode Bincang Liputan6.com hari ini, saya Sheila Oktarina akan ngobrol bersama dengan Golagong. Halo, selamat siang Mas Gong. Halo, saya panggil kamu siapa? Sheila. Sheila. Oke, Oke. selamat siang juga Sheila. Apa kabar hari ini? Ini kering nih. Waduh, kenapa Pulang itu? dari Sumatera nih. Wow. Baru safari literasi 2 minggu di Sumatera. 2 minggu keliling tuh di sana ya? Ya, ngasih ya kampanye membaca dan menulis lah. Nah, kalau ngomongin soal baca nih Mas Gong, udah dari kapan sih suka ngebaca? Dan kalau boleh tahu bacaannya apa sih yang paling disukain Mas? Wow, itu mundur panjang banget. Kelas 4 SD saya diamputasi tangan. Nah, orang tua saya ingin saya tumbuh jadi anak yang tidak minder. Maka saya diminta untuk berolahraga, membaca buku, mendengarkan dongeng sebelum tidur. Itu kelas 4 SD tahun 74, belum lahir. Belum ada, Belum lahir belum saya. direncanakan sepertinya. Iya. Jadi itu mulai membaca tuh. Tom Sawyer buku pertama saya. Mark Twain, inget tuh, beli di lapangan Banteng tuh, belum 4 tuh. Lapangan Banteng itu sekarang apa ya? Masih ada seperti Masih apa? ada ya? Iya, Ikada ya? di Jakarta Pusat. Iya, Oke, iya. jadi Kitang. masih diingat ya sampai sekarang buku Masih. pertama yang dibaca ya? Sama Sidul Anak Jakarta. Oke. Jadi 2 buku itu tentang anak kecil, anak Amerika, anak Betawi yang nakalnya luar biasa. Luar biasa. Gitu. Tapi nakal kreatif, anak kecil ya, nakal anak kecil. Nakal penuh petualangan gitu. Itu yang kemudian membuat saya bersemangat. Nggak peduli tangan diamputasi. Luar biasa, itu menjadi motivasi tersendiri Ya, gitu ya. Oke, untuk mendapatkan bahan bacaan nih ketika itu pas dikasih sama orang tua Mas Gong gitu ya. Biasanya sering minjem di perpus atau beli itu kan kalau dulu tadi Ah, iya. disebutin ada ya di Senen atau di Ya, ya. Kuitang gitu. Ya, ini menarik nih, tahun 74 saya kan dioperasi dirawat di CBZ Cipto ya. Cipto itu akses ke Lapang Banteng. Kuitang waktu itu perasaan saya sih belum ada itu. Jadi buku-buku itu di sekitar Lapang Banteng. Jadi ada kios-kios. Nah, ini kalau kita sakit suka ada yang nengok ya, dan ngasih amplop, tuh inget nggak? Ngasih amplop. Nah, amplop itu dikumpulin sama bapak. Jadi setiap ada waktu luang dibawa saya ke pasar Loak, dikasih duitnya. Nih, kolega bapak ngasih duit, beliin buku. Jadi saya pulang ke rumah, ke Serang, ke sini nih, itu bawa berdus-dus buku. Dan saya bikin perpustakaan di rumah.
Luar biasa. Itu tahun 75 itu. Jadi orang pulang dari rumah sakit itu sedih, kalau saya enggak. Cerita, storytelling, tanpa sadar ya. Cerita tentang, karena waktu itu saya diajak jalan sama bapak ke Sarinah. Sarinah itu lift pertama tuh, eskalator pertama. Jadi saya dikenalin teknologi hidrolik gitu ya. Nah pulang ke Serang ya saya ceritain. Saya berdiri di tangga, jalan sendiri. Saya dibawa ke satu kotak, pindah ke lantai lain. Nah, Monas belum bisa diakses tuh, masih diperbaiki. Jadi bisa lihat Monas di Gambir ya, di situ. Nah, pulang ke Serang, ya saya ceritakan hal itu. Jadi saya sudah melakukan apa yang sekarang saya lakukan sejak tahun 75. Buku-buku dibongkar dari dus, kita pajak. Walaupun itu buku habis. Saya ingat tuh, waktu saya nangis gitu ke ibu saya, "Mak, ini bukuku pada hilang," gini-gini. Kata emak, bahasa Sundanya didoakan, bisa tuh Sunda. Didoakan, jadi doakan ku emak, kayak mana bisa nyian buku, bisa nulis, jadi maksudnya nanti ibu doain suatu saat kamu nanti bisa membuat buku, jadi nanti kamu bisa punya perpustakaan sendiri. Nah setelah itu habis, ya saya mulai beli 1-2 nabung, nyuri di perpustakaan. Jadi perpustakaan di Kota Serang nih sahabat SCTV, jarang yang baca, jadi kayaknya pustakawannya juga ya udah curi aja gitu. Ya, jadi ya itulah masa kecil saya udah bergelut dengan buku. Oke. Jadi kalau tadi udah sempat diceritain ya bagaimana perannya Bapak, Ibu juga sangat penting berarti perannya membentuk Mas Go sebagai penulis ya. Ya mereka kan kepala sekolah ya. Jadi waktu itu sih guru ya, belum kepala sekolah. Jadi cara mendidik anaknya tahu, gitu. Mereka memahami Ki Hajar Dewantara, memahami Tagore, teori-teori psikologi anak. Jadi yang saya ingat banget ya, ibu saya cerita dengan satu foto. Waktu itu saya mau menikah tahun 96. Dia liatin foto, saya sedang tersenyum mempertontonkan tangan. Waktu itu dibebat. Jadi saya tanya, ini foto apa ini? Kamu baru bangun di operasi, bilang ke emak, "Mak, tangan," nama saya Heri kan, "tangan Heri panjang lagi nggak?" Ya, kayak gigi copot, tumbuh lagi ya, rambut dipotong panjang lagi, cinta Elsela diputus nyambung lagi. Nah kata ibu saya, kalau ibu saya bilang begini, "Kamu dasar bodoh," misalnya, "mana ada tangan diamputasi tumbuh lagi?" Saya digoblok-goblogin. Barangkali saya akan jadi anak yang rendah diri. Tapi ibu saya bilang begini, "Panjang lagi tangan kamu." Nah, maka saya bilang, foto-foto. Nanti akan saya perlihatkan foto ini di masa depan bahwa saya pernah diamputasi. Gitu. Nah, jadi tiap hari saya tanya, "Kapan panjang lagi?" "Nanti panjang." Nah, selama saya menunggu tangan panjang, bapak saya melatih saya badminton. Mengajak berolahraga, membaca buku. Sehingga lupa saya. Tapi setelah dewasa, setelah sukses gitu ya, ibu sering bilang, "Panjang lagi kan tanganmu? Tanganmu ada di teman-temanmu, ada di semua orang." Nah, kalau sekarang sih ada di istri sama anak-anak saya. Itu Luar biasa. Jadi maknanya panjang lagi tangan itu adalah memberikan motivasi, kreativitas gitu ya Mas ya. ya supaya bahwa hidup itu tidak sendirian. Kita nih hidup butuh pertolongan. Kadang-kala orang pintar itu malu meminta tolong. Kalau orang bodoh minta tolong, dibodoh-bodohin. Jadi sebetulnya setelah saya dewasa ini, saya baru memahami bahwa kenapa saya diberi ujian seperti ini, supaya saya tidak terlalu independensi lah, tidak terlalu mandiri. Saya merasa kalau saya berlengan dua, mungkin saya akan terlalu mandiri mungkin. Tidak butuh pertolongan orang. Karena rata-rata orang yang baca buku misalnya, sehat tubuhnya karena berolahraga, terlalu individual, kemudian terlalu merasa dirinya lebih pintar dari yang lain. Saya rasa itu hikmah buat saya. Diberi saya tangan satu supaya saya berkolaborasi dengan orang lain. Supaya saya banyak meminta tolong pada orang lain. Itu. Luar biasa. Mas Gong masih ingat nggak sih apa yang pertama kali ditulis waktu itu? Oh ingat. Jadi kelas 4 SD kan diamputasi, kelas 5 mulai pulang baca buku.
saya membuat sandiwara radio. Itu ingat, jadi di rumah itu saya kunci kamar, saya tulis, jangan ribut gitu, jangan berisik. Saya udah bawa panci dan semua buat sound efeknya ya. Jadi saya bikin naskah pertama kali tentang trennya waktu itu Faradila Sandi dengan ratapan anak tiri. Premisnya tuh ibu tiri lebih kejam daripada ibu kota. Jadi saya juga membuat itu. Saya isi sendiri, saya jadi dubber, jadi sound effect. Dan itu kaset itu saya ingat ya, bapak saya bilang, kamu nanti akan hidup di mana kamu bicara, nggak ada orangnya, bisa didengar. Dibelikanlah saya tape recorder transistor 2 ban. Kaset rekaman saya itu disebar di komplek dan nggak pernah balik. Tapi kalau saya lagi jalan, ibu-ibu tuh ngedeketin saya. Jadi sedih ceritanya gini, mana kasetnya di mana? Dipinjam oleh yang lain. Sampai sekarang saya nggak berhasil. SMP bikin komik, naskah sama gambarnya, itu juga hilang. SMA bikin majalah, cerita, kumpulan cerita pendek. Masih saya simpan dan udah rapuh tuh tahun 81. Udah kalau kepegang tuh hancur. Kenapa bisa seperti itu? Kertasnya itu. Oh oke, karena kertas. saking lamanya ya? Iya, saking lamanya, tahun 81 kan. Udah kering. Harus dilaminating gitu. Oke, kalau tadi mungkin disebar ke tetangga-tetangga sampai nggak balik, karena mungkin itu juga udah kesebar-sebar luas itu Mas, bisa jadi. Ya, hampir sama kan seperti sekarang ya, ada platform digital ya. Dulu kita harus berupaya sendiri. Dulu kita harus cari follower sendiri. Datang, baca. SMA ada teknologi fotokopi, mulai fotokopi kayak gitu. Kalau dulu 1 kopinya, baca, tapi awas ya jangan hilang ya. Pas besoknya, mana? Dipinjam sama itu. Terus cari-cari, akhirnya nggak ketemu. Lari kemana? Ya? Iya, itu hampir sama sebetulnya dengan sekarang. Oke, kalau Mas Gong menulis nih ya, tadi kan sempat diceritain juga bikin drama radio, terus nge-mention bagaimana ternyata ibu tiri lebih kejam daripada ibu kota. Nah, itu apakah mengambil cerita dari pengalaman siapa atau dari pengalaman pribadi? Inspirasinya dari mana, Mas? Hampir sama dengan kondisi sekarang ya. Misalnya tren outfit begini, tren Citayam Fashion Show misalnya. Nah waktu itu memang sedang tren film di mana ibu tiri jahat kepada anak tirinya. Pelopornya ya Faradila Sandi, ada aktris ya, dan itu benar-benar pada masa itu pendidikan akhlak memang awalnya dari dongeng. Malin Kundang, pernah dengar ya Malin Kundang? Ya. Nah Malin Kundang durhaka sama ibunya. Nah sekarang dibalik tuh oleh insan film, ibunya yang durhaka ke anaknya. Nah jadi waktu itu ya saya berimajinasi saja bahwa ada anak tiri. Ya saya rasa saya terpengaruh juga oleh tren cerita waktu itu karena saya memang menonton filmnya. Oke, kalau yang terkenal kan Balada Si Roy nih. Itu terinspirasi dari mana? Atau dari kisah nyata sendiri nih Mas? Oh ya, si Balada Si Roy itu novel pertama saya yang nanti filmnya tayang Januari 2013 ya. Nah itu sejak SMA kelas 1 saya mulai riset, memperhatikan perilaku teman-teman. Waktu itu saya sudah mulai menulis puisi, jadi saya sudah jadi penulis. Karya saya dimuat di media di Jakarta. Nah saya punya buku harian, jadi semua perilaku teman-teman saya tulis. Kalau misalnya, pokoknya detail-detailnya saya tulis. Mereka tanpa sadar, misalnya saya ajak ngobrol, saya traktir dia bakso lah ya, 1 mangkok. Lalu saya ajak berbincang-bincang, pulang saya tuliskan. Saya senang nongkrong zaman waktu itu, zaman Ali Topan. Teguh SH yang nulis. Di Jakarta itu ada Aldiron Plaza, ada Blok M, Kebayoran Baru, Jalan Sabang. Itu pegangsaan, geng pegangsaan, guru, visi dan lain-lain. Itu bertransformasi ke Serang, ya ke Serang di Bandung, Jakarta itu betul-betul cara berpikirnya sangat progresif, sementara Serang yang jaraknya 1-2 jam tertinggal. Nah saya riset kedua kota itu, lalu saya menganggap saya pulang ke Serang menjadi dalam gagasan ya, menjadi Roy dalam gagasan. Oh Serang nih cara berpikirnya harus ditransformasi menjadi modern gitu, tidak lagi berpikir soal santet, tidak lagi berpikir soal pelet. Jadi zaman saya SMA di Banten memang santet, pelet,
santet, pelet, satu lagi apa? Jawara. Jadi rata-rata yang punya ilmu bela diri atau ayah ibunya jawara, ya dia berkuasa. Itu saya alami. Nah itu yang kemudian menjadi ruh dari cerita Balada Si Roy. Gitu. Oke, jadi imajinasi si Roy adalah Mas Gong sendiri begitu yang ada di... Saya rasa tidak begitu. Jadi itu hasil riset. Saya di sini sebagai observer ya. Saya melakukan observasi, mencatat. Kalau kerennya etnografer terlalu tinggi ya. Tapi saya memang melakukan itu. Mencatat hal-hal kecil yang terjadi di remaja tahun 80-an. Mulai musiknya, ada waktu itu istilah teori 3 revolusi F. Apa itu? Fun, food, fashion. Jadi fun itu ada film, ada hal-hal yang sifatnya fun lah ya. Ada musik dan sebagainya. Nah, itu sedang terjadi saat itu. Nah itu yang kemudian saya representasikan ke tokoh Roy. Oke, luar biasa. Tapi kalau mendengar dari beberapa orang gitu di luar sana, ada yang mungkin masih ragu-ragu nih Mas. Kalau misalnya kita punya passion sebagai penulis, apakah kita bisa hidup dari situ? Bagaimana kalau dari tanggapannya Mas Gong? Coba kamera panning lihat nih, Rumah Dunia. Kalau diduitin, berapa diduitin? Saya dari sejak tahun 90 melakukan ini, mengeluarkan uang dari hasil menulis. Jadi kalau pertengahan tahun itu dari Jakarta, dompet saya tebal itu. Hasil royalti, saya bisa bikin panggung kesenian, bisa datengin band dan sebagainya. Itu ya kalau zaman dulu Setiawan Jodi lah. Setiawan Jodi apa disebutnya ya? Setiawan Jodi itu promotor ya, promotor. Jadi saya kecil-kecilan lah. Jadi di era ke depan dari mulai sekarang nih, kamu ada satu profesi yang nggak akan hilang di telan zaman, yaitu profesi kreator. Kreator itu bisa dia seorang filmmaker, bisa seorang penulis, konten kreator sekarang istilahnya ya, nggak akan terhapus zaman. Ada satu istilah, semua dimulai ketika kata-kata disusun. Jatuh cinta, saya ke kamu jatuh cinta, pasti menyusun kata-kata sebelum dipindahkan ke gambar. Mau bikin skenario film, mau bikin film, semuanya dimulai dari kata-kata. Jadi, wah kalau di luar negeri kaya banget jadi penulis karena budaya bacanya sudah lebih tinggi. Nanti Indonesia akan sampai ke fase itu. Sekarang laku 100.000 buku aja. Kaliin royaltinya 10.000 misalnya satu buku, berapa tuh? 1 M lebih itu. Luar biasa. Mas Gong berarti pandai menyusun kata-kata waktu itu jatuh cinta sama ibu. Saya waktu SMA jadi tukang nulis puisi. Ada cowok datang ke saya tulisin puisi, honornya ya minta honor saya. Honornya waktu itu semangkok bakso 250 perak. Jadi kalau dia ada tai lalat di sini 2 mangkok bakso. Kayak buat Sela mungkin 5 mangkok bakso. Jadi asik, bener happy. Makanya, membantu juga temen yang mau menyatakan perasaan mungkin ya. Iya diajarin, ya semacam itu. Nah kadang-kadang ini keberuntungan saya sering dijadikan motivator tanda kutip. Saya suka bilang gini, masa saya tangan satu semangat hidupnya, kamu kok enggak kayak gitu. Nah itu kadang-kadang juga ada gunanya, Oke, baik lagi ke soal penulisan nih. Mas Gong ada nggak sih tokoh yang menginspirasi gitu ya? Penulis favorit Mas Gong deh siapa? Ya. Kalau di luar negeri, saya menyukai tadi Mark Twain, Karl May, sama Hemingway ya, Hemingway 3. Kalau di Indonesia, saya suka Iwan Simatupang, Pramudia, Ahmad Tohari, 3 itu. Oke, ini kalau tadi kita ngeliat di belakang gitu ya, sahabatliputan.com, ini kan tulisannya Rumah Dunia. Ya. Rumahku, rumah dunia, ku bangun dengan kata-kata. Ini merupakan satu impian Mas Gong dong ya? Iya. Apa aja yang ada di tempat ini? Boleh diceritain ya, Mas? Jadi gini, dalam Islam itu, di setiap tubuh kita, itu ada 2,5%, Allah minta 2,5% untuk orang lain. Nah, jadi tahun 81, saya waktu itu berkomitmen sama Allah lah. Saya belajar nulis ke Jakarta, ke Bandung, susah banget. Saya bilang sama Allah, ya Allah sukseskan aku jadi penulis. Kalau aku sukses jadi penulis, akan aku mudahkan anak muda Banten, terutama ya, atau Indonesia pada umumnya, akan aku mudahkan jika mereka tertarik belajar 3, sastra, jurnalistik, dan film. Nah, ketika saya dikasih sukses, maka
Saya cari istri, kemudian Tias tertarik, lalu saya presentasi bahwa saya nanti akan melakukan yang saya sekarang lakukan. Istri saya, calon istri saya waktu itu, dia orang Solo, juga setuju sama, punya visi sama, kami menikah, lalu kami tinggal di Serang, langsung kami membangun Rumah Dunia. Jadi Rumah Dunia itu memindahkan dunia ke rumah, lewat sastra, jurnalistik, dan film. Oke, Gitu. jadi itu sebuah nazar dan tercapai Ya, gitu nazar. sekarang ya. Nah kalau misalnya untuk anak-anak nih yang daerah sini gitu, atau mungkin sahabat liputan6.com nanti mau datang ke sini, bisa dapat apa aja sih Mas di sini? Ya, kalau liputan6.com misalnya anak-anak, misalnya gini, dia bisa bahasa Inggris misalnya, lalu dia jenuh nih di Jakarta, kontak aja ke sini, bisa nggak ya jadi relawan? Oke, kita fasilitasi. Mau ngajar apa? Saya mau ngajar bahasa Inggris deh. Ya udah, yang namanya relawan memang bayarannya dari Tuhan. Kita sediakan orang-orang yang tertarik, nanti kita umumkan. Ini ada, tapi memang kompetensinya harus misalnya mohon maaf, tentu kita harus bertanya juga kan, misalnya kamu kalau mau bahasa Inggris ada sertifikatnya enggak dan sebagainya, gitu. Jangan sampai nanti muridnya lebih pintar dari gurunya. Oke, kualifikasinya juga Ya, begitu ya. kualifikasinya, gitu. Kalau mau jadi volunteer untuk mengajar. Ya. Nah rata-rata sejauh ini nih, ini tahun berapa ini dibangun berarti ini Mas? Tahun mulainya kami 98 di teras rumah, terus di halaman belakang rumah, terus sampai tahun 2011 mulai di sini, di bangunan yang 3000 meter ini. Oke, luar biasa. Nah, selama bertahun-tahun itu udah pernah dari mana aja sih pengunjung yang datang? Atau mungkin tadi yang Mas Gung cerita relawan gitu ya, dari mana aja dan udah pernah ngapain aja nih sejauh ini? Oke, saya kasih satu contoh aja ya. Suatu hari ada satu keluarga datang dengan mobil, platnya plat Sumatera. Saya tanya, saya hari Minggu kalau nggak salah, karena hari Minggu itu saya ngajar kelas menulis. Itu sekitar tahun 2004 deh. Lalu ya saling sapa dan dia mengatakan kami dari Palembang. Oh ya, ini anak saya pengen belajar nulis. Dan dia cuti 1 semester dari Universitas Sriwijaya. Nah lalu saya sarankan kos di lingkungan ini. Lalu dia kos, belajar langsung ke saya bersama teman-teman, bersama murid yang lain. Jadi setiap 6 bulan, 1 semester ya, itu selalu ada satu kelas angkatan baru, kelas menulis, yang saya dan beberapa mentor lain mengajari jurnalistik, sastra, dan film. Tuh, belum lagi dari Bandung, belum lagi dari Kalimantan. Jadi terbukalah ini. Ada yang cuman datang hari Sabtu sore, menginap minggu minggu pelatihan, nanti balik sore. Ada yang kayak gitu, dari Bandung misalnya. Ada yang ngekos, ada yang kemudian saya rekrut jadi relawan, tidur di sini. Kami sekarang kekurangan relawan, cuman tinggal 3 orang dari 10. Idealnya 10 orang. Karena apa? Lulus, bekerja, ada COVID. Kami nggak sempat rekrut relawan baru. Jadi yang datang ke sini itu bisa belajar, bisa memberikan ilmu kepada orang lain. Bisa belajar dan mengajar seperti ya, itu ya. Mengajar, sorry. Luar Bisa biasa. belajar dan mengajar. Oke, tapi kalau pendapat dari Mas Gong nih, di mana era sekarang nih ya gitu kan, dunia digital ini sangat luar biasa begitu. Tapi kalau misalnya menulis di novel, kemudian di majalah, koran, masih relate gak sih dengan Masih cepatnya ya. media sosial ini? Jadi jadi gini, menulis itu yang membedakan medianya. Dulu saya nulis pakai tangan di kertas, di buku harian. Lalu saya pindahkan ke mesin tik, lalu saya pindahkan ke komputer ya. Nah, begitu juga medianya, media mainstream sekarang mulai punya online kan. Lalu ada platform digital. Mulai muncul beberapa platform, lalu orang mengirimkan soft filenya. Nah, profesi menulisnya tidak berubah, yang berubah medianya. Jadi bagi saya ini namanya siklus ya. Jadi perkembangan ya bertransformasi. Jadi era dari dinding goa, daun lontar, kertas, mesin tik, komputer, smartphone. Smartphone sekarang lagi smartphone ya. Nah sekarang oleh orang Jepang, saya lupa namanya siapa ya, diharapkan kita masuk ke society 5.0 atau peradaban manusia 5.0, di mana teknologi digital tidak menjajah kita, tapi kita menjajah teknologi itu untuk kebermanfaatan. Nah makanya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Sekarang punya tagline transformasi ekosistem literasi digital untuk masyarakat secara luas, didukung oleh Perpusnas. Itu. Kalau melihat sekarang nih, Mas Gong, misalnya ada generasi milenial yang berminat nih ingin jadi penulis gitu ya, karena punya passion menulis juga seperti Mas Gong, terinspirasi dari Mas Gong. Tapi mungkin sekarang penyalurannya ini masih susah. Itu mereka harus berjalan dan bergerak lewat mana nih, Mas? Sebetulnya tidak susah, kan ada platform digital. Jadi sekarang ini gini, ada medsos. Misalnya kita, Sela punya akun Facebook misalnya ya. Hari Senin isilah puisi. Hari Selasa isi cerita pendek. Hari Rabu isi apa? Hari Rabu apa? Berita-berita lah, berita-berita, misalnya berita artis. Jadi kita bisa jadi wartawan sendiri yang kemudian dikategorikan, diklasifikasikan citizen journalism, jurnalisme warga tadi. Nah itu sudah beredar sebetulnya. Hanya ini karena politik, kemudian orang-orang menjadi tertarik menjadi penyebar hoax. Waktu awal-awal bagus tuh, awal-awal semua kreatif tuh, isinya puisi, isinya cerita-cerita lucu dan sebagainya. Tiba-tiba sekarang begitu rapat ya dari gubernur, dari pemilihan presiden, sehingga secara masif orang jadi buzzer dan sebagainya, buzzer RV dan sebagainya, semua orang tertarik ke sana, sehingga isi medsosnya mengalami kemunduran. Oke, berarti bisa dibilang dari tulisan pun juga kadang-kadang bisa disalahgunakan seperti itu. Iya, itu hampir sama. Kalau dulu saya mau menjatuhkan Sela, saya datang ke kerumunan. Datang, halo, gini. Saya kasih rokok, lu kenal Sela nggak? Nah, gitu kan. Gibah dari situ. Oh, udah gibah. Kalau sekarang tinggal motret, naikin di Facebook, Nah, jadi anak milenial atau generasi Z, generasi Alpha itu sekarang sebetulnya mendapatkan berkah luar biasa dari generasi saya yang rajin membaca buku, yang kemudian produknya adalah tadi Steve Jobs, Bill Gates, Mark, siapa lagi ya? Mark Zuckerberg, siapa lagi ya? Satu lagi tuh ya, Nguyen, Alibaba dan sebagainya. Itu orang-orang pembaca buku. Nah, jadi kalau usernya saya generasi milenial ke baby boomers itu sudah punya latar belakang pembaca buku, sama sejaman tuh ya, hanya beda produknya. Kalau saya buku, nah saya punya anak, saya bisa kondisikan anak-anak saya, namanya literasi keluarga. Saya ngasih tahu, ini loh yang benar, boleh kamu main TikTok, boleh kamu main Facebook, tapi kontennya yang benar deh. Gini, nakalnya salurin dulu, main gamenya silakan, tapi bikin film pendek. Anak saya nomor 3 main gamenya luar biasa. Ketika saya ajarin film pendek, sekarang dia di Akademi Film Jogja. Nah, jadi yang bukan bahaya sih. Kerja keras dari kita, pemerintah, adalah orang tua yang memang tidak punya latar belakang literasi keluarga tadi. Itu disebutnya budaya lisan kedua. Jadi dia belum selesai budaya tulisnya, tiba-tiba sudah muncul tadi internet ini. Sehingga balik lagi ke budaya lisan. Kalau di Facebook kan lihat tuh, bahasa lisan sebetulnya. Di Facebook tuh tulisan-tulisannya itu kan tidak tertata dengan rapi. Sama ketika kita berdiskusi debat kusir. Nah, saya dengan Rumah Dunia, dengan relawan-relawan mencoba minimal di lingkungan inilah. Tapi ternyata membesar bahwa digitalisasi itu berkah. Pakai yang baik, bernilai ekonomi tinggi. Pelopornya siapa? Atta Halilintar, Ria Ricis. Sekarang diikuti tuh epigonnya tuh. Deddy Kobuser, Andri Taulani. Nah, sebenarnya kepada migrasi kan ke YouTube ya. YouTuber angkat tangan tuh. Udah dong, ini lahan gua nih. Lo udah ada TV malah sekarang pindah. Nah, itu maksudnya. Jadi ya semua akan bernilai ekonomi tinggi jika dipakai oleh kita menjadi sesuatu yang baik. Kalau handphone dijadikan salah, itu menjadi belati, bisa membunuh kita. Tapi kalau dijadikan alat produksi, dia bernilai ekonomi yang sangat tinggi. Karena bisa dibilang itu menjadi lahan untuk kita berkreativitas ya di dalamnya ya, Mas. Iya. Oke, luar biasa. Jadi kan tadi juga udah cerita nih awal-awal katanya habis dari Sumatera 2 minggu. Sebagai duta
Baca. Duta Baca Indonesia. Ya. Luar biasa. Ini menggantikan Najwa Shihab nih Iya. kemarin. Tugasnya ngapain aja sih Mas? Ya, ini menarik nih. Jadi selama ini kan yang jadi Duta Baca Tantowi Yahya yang pertama, Andi Noya ketiga, terakhir Najwa Shihab. Orang menduga pasti jatuh ke artis lagi. Nah, negara ternyata meminta fase yang lain. 3 pendahulu saya sudah berhasil melabelkan Duta Baca, brand Duta Baca Indonesia itu bagus banget. Pokoknya Duta Baca Indonesia itu contoh paling nyata kisah sukses orang Indonesia. Ya, lihat. Nah, tiba-tiba pemerintah ini meminta, yang sukses lo aja gitu. Yang sukses itu Najwa Shihab aja, yang sukses Tantowi Yahya aja, ya kan? Yang sukses Andi Noya aja. Tapi gimana nih masyarakat Indonesia? Maka dia mencari orang yang mau belusukan ke desa-desa. Bener-bener datang ke desa. Karena saya kompetensinya di nulis, maka saya ngajarin dia nulis. Gitu, saya nggak bisa ngajarin demo masak. Nggak bisa, maka bikinlah Duta Masak Indonesia. Gitu, jadi jangan minta lebih lah ke saya. Saya ngajarin manfaat membaca. Ini loh, ada nggak buktinya? Ya, gua inilah buktinya. Ya, dari yang tidak sempurna, alhamdulillah sekarang bisa tidak membebankan, tidak jadi beban masyarakat lah. Nah, jadi dari 3 pendahulu itu contoh sukses, sekarang lo bisa nggak bikin sukses orang-orang? Nah, contoh paling nyatanya ajarin nulis, bikin buku. Karena Indonesia sekarang darurat buku. Kenapa kita sering disebut bangsa yang rendah membacanya? Bukan itu persoalannya. Persoalannya nggak ada bukunya. Bukunya sedikit. Kalau kita ke daerah timur, bukunya sedikit. Kenapa? Karena nggak ada penulisnya. Gitu. Nah, profesi menulis itu memang membutuhkan keterampilan. Nah, yang bisa ngajarin penulis ya penulis. Bukan dosen bahasa Indonesia, bukan guru bahasa Indonesia. Yang ngajarin orang menulis harus praktisi. Harus penulisnya, karena dia bisa ngasih contoh. Dan beragam cara untuk bisa jadi penulis. Saya dengan si A, dengan si B, berbeda cara menulisnya. Jadi tugas utama saya adalah saya tidak menciptakan istilahnya melahirkan juga tidak mengajari orang menulis, mudah-mudahan orang itu jadi penulis. Ya. Nah, saya arahkan menulis yang bisa menghasilkan uang. Itu. Oke, jadi udah berkeliling Indonesia nih kurang lebih ya Mas ya? Ya, saya rasa udah belusukan kemana-mana. Ya, saya rasa udah nih. Walaupun memang belum sampai ke 17.000 pulau ya, belum. Tapi pulau-pulau besar sudah. Oke, tapi ada catatan-catatan nggak sih setelah belusukan kemana-mana? Gitu? Ini menarik nih, serius nih. Pertama, saya temukan Kepala Dinas Perpustakaan itu merasa dibuang. Jadi, saya misalnya tadinya Kepala Dinas yang basah apa ya? Yang basah Kepala Dinas Bapeda lah ya. Oke. Atau perdagangan, itu basah banget tuh. Karena mau pensiun dibuang dia ke Dinas Perpustakaan. Ngurusin buku, mau pensiun. Dianggapnya itu dinas yang ya ecek-ecek gitu. Sehingga kepala dinas yang merasa dibuang tadi tidak memberi motivasi kepada stafnya. Tapi di antara itu ada yang menemukan bahwa Dinas Perpustakaan itu adalah satu kantor yang bahasanya mengejawantahkan surat pertama di Quran, di agama Islam. Surat pertama Al-Alaq Iqra tadi. Bacalah. Nah, itu yang pertama ya. Mudah-mudahan dengan saya berkeliling, saya suka negor tuh. Bapak merasa dibuang ya, kayak gitu. Nanti ngobrol, lalu dengan ada kegiatan-kegiatan saya, mereka bersemangat. Ada juga nih kepala dinas gini, saya baru tahu nih ada dinas seperti ini. Kalau tahu dari dulu, saya nggak akan jadi kepala dinas Bapeda. Jadi bisa antisipasi ya daripada dibuang. Aduh. Jadi saya mendorong kepala-kepala dinas di seluruh Indonesia bahwa Dinas Perpustakaan itu adalah satu kantor yang luar biasa ya, karena dia mencerdaskan masyarakat. Nah, yang kedua, akses ke perpustakaannya sedikit. Jadi di Jawa foya-foya kita. Di Jawa perpustakaan di mana-mana, toko buku di mana-mana. Mulai NTB ke sana susah. Perpustakaan sedikit, makanya Perpustakaan Nasional yang mengamanahi saya sebagai duta baca mulai membangun perpustakaan-perpustakaan di daerah-daerah. Menyumbang, mendistribusikan perpustakaan-perpustakaan keliling, mobil-mobil
Lalu mendirikan pojok baca digital. Pojok baca digital ini satu booth ya. Di situ ada 3 komputer, ada wifi, ada apalagi ya 700 buku, ada 2 rak buku. Dan terakhir di daerah-daerah jika ada yang mengusulkan itu disumbang juga, namanya perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi buku-bukunya yang life skill. Kalau misalnya di daerah sini memang karakternya bercocok tanam, maka buku-bukunya tentang pertanian. Nah itu namanya perpustakaan berbasis inklusi sosial, disumbang 700 buku, 2 rak buku, hampir sama sih, 3 komputer dan 1 TV besar. Oke. Gitu. Terus kalau misalnya melihat di daerah yang memang Mas Gong belusukan nih ya, di perkotaan atau pedesaan, rata-rata minat bacanya itu lebih tinggi mana? Ya, nah saya melihat tentu di Jawa budaya bacanya tinggi karena sarananya mencukupi. Di luar Jawa, di luar Jawa sampai ke Papua itu minat bacanya tinggi tapi bukunya sedikit. Itu yang sering disebut distribusi buku tidak merata. Saya beli buku 50.000, mau nyumbang ke anak Papua, uang pengirimnya 150.000. Lebih mahal pengirimannya ya? Nah itu saya Duta Baca Indonesia punya program, promosi boleh ya, punya program hibah buku untuk Nusantara. Jadi saya menerima sumbangan buku dari siapa saja yang nanti pengirimannya disupport oleh, boleh disebut nggak? Boleh. Oleh Angkasa Pura II dan Titipan Kilat. Nah, buat liputan 6 ya, silakan kirim buku ke saya. Nanti saya distribusikan. Orang Papua, orang Timur Timur, orang Maluku itu butuh buku, benar-benar butuh buku. Saya kemarin ke Merauke bawa berapa ya, 100 kilo lah. Saya kirim juga ke sana, saya bawa juga 20 kilo. Itu lagi ada acara saya. Siapa yang mau baca puisi? Baca puisi. Saya kasih hadiah buku, dia kaget. Dikiranya dikasih 1, tapi segini nih saya kasih. Banyak ya? Segini, dia kaget. Bener gak nih Mas Gong? Pak Gulagong bener gak nih? Bener. Nah itu bukan buku dari saya aja, dari seluruh orang-orang yang memang concern ke hibah buku Nusantara ini. Oke, ini juga merupakan PR pemerintah juga ya untuk bisa memberikan perkembangan lebih luas lagi. Berat pemerintah sendirian itu berat, harus dibantuin Mbak. Jadi nggak adil juga lah kita membebankan. Kita ini kan kalau pedagang dia sudah dapat untung ya kan, kalau dia pengusaha dapat proyek dari pemerintah ya lo kasihin lah 2,5% gitu. Jadi pengusaha, pedagang, orang dapat beasiswa gitu ya sisihin lah 2,5%. Jangan pinter sendirian lah ya. Itu udah merupakan langkah untuk membantu meningkatkan literasi ternak. Iya. Jadi orang-orang ini kan di Indonesia ini ada orang yang mendapatkan keuntungan, ada yang sejak lahir. Anak Prabowo pinter kaya tuh. Anak anak siapa lagi? Privilege, anak Erick Thohir. Sekarang anak Jokowi lah ya, anak Jokowi sekarang lahir udah kaya. Seterusnya tuh dia akan jadi wali kota, ntar pokoknya di Indonesia tuh multi efeknya luar biasa lah, efek dominonya. Nah orang-orang kayak kita ini kan bekerja keras di lapangan, nggak punya privilege tapi mau ya support lah, ya dukunglah saya, sumbangkan bukumu, hibah buku untuk Nusantara. Tapi saya didukung kok, cuman belum maksimal. Luar biasa, mudah-mudahan habis ini maksimal dukungannya ya. Iya, liputan 6 punya andil besar. Oke, Mas Gong, kita balik lagi, kita ngebahas tentang film ya, yang mana memang karya-karyanya Mas Gong sendiri tuh banyak diangkat ke layar lebar gitu ya. Balada Siroy. Sinetron sih yang paling banyak. Sinetron. Sinetron. Kalau film ini saya baru nyoba sekarang. Baru nyoba Balada Siroy ini. Nah kalau yang judulnya Jo? Ini yang Balada Siroy itu. Jadi Balada Siroy itu episodenya Jo. Oh oke. Gimana itu ceritanya tuh? Balada Siroy cerita tentang anak remaja tahun 80-an yang bad boy katanya. Ada istilahnya bad boy sekarang ya. Bad boy, cewek Indonesia lebih suka sama cowok bad boy. Sela nih. Suka sama bad boy tapi hatinya Hello Kitty. Hatinya Hello Kitty. Jadi punya mimpi besar begini. Melelakikan lelaki Indonesia. Jadi Balada Siroy itu melelakikan lelaki Indonesia. Jangan sampai maksudnya gini. Ya lelaki Indonesia harus tough lah, harus tough gitu ya, harus
ya sekarang banyak yang galau ya. Wah, bentar-bentar baper, bentar-bentar baper. Malah jadi sad boy. Sad boy. Jadi diputus cewek satu, jangan kemudian nyebar aib si ceweknya. Jadi cewek bubar satu, cari yang lain. Itu untuk menempa dirimu. Nah, Roy memberi contoh itu bahwa jadi laki-laki itu adalah jadi laki-laki harus menghormati perempuan. Jadi si Roy ini memberikan semacam value ya. Value pertama, harus menghormati perempuan. Kedua, sebagai anak yatim jangan selalu jadi beban masyarakat. Si Roy itu anak yatim. Justru dia pengen membantu orang yang kesusahan. Itu saya bikin antitesanya. Ketiga, harus mencintai Indonesia. Si Roy itu kan traveling tuh. Jadi Roy itu kalau bahasa kerennya gini, ada satu lagu, dari Sabang belum ke Merauke. Nah, Sheila udah ke Merauke belum? Belum. Berarti harus nyanyinya itu. Dari Sabang belum ke Merauke. Nah, si Roy itu memberi contoh bahwa lagu itu harus dibuktikan. 17.000 pulau, 8.000 kilometer, jarak Sabang sampai Merauke itu 8.000 kilometer, ada 17.000 pulau dengan beragam suku bangsa. Sudah dicontohkan lagunya, itu ilmu pengetahuan itu. Demografi, etnografi, ada semua di situ. Hanya lagu. Nah, kita harus buktikan itu. Nah, Roy seperti itu. Merepresentasikan itu ya. Ya, Tapi awalnya pas tiba-tiba diangkat ke layar lebar itu gimana sih prosesnya? Boleh tahu nggak sih, Mas? Ah, ini Fajar Nugros, gua cerita ya. Boleh. Jadi Fajar Nugros itu cerita waktu dia mahasiswa, SMA apa mahasiswa ya? SMA kayaknya. Saya ngasih pelatihan di Jogja, dia datang, diusir sama panitia, belum bayar. Jadi Fajar Nugros cerita ke gua, dia bilang ke panitianya, satu pengen salaman sama Golagong, pengen foto, nggak boleh karena belum bayar. Nah di situ dia punya tekad, suatu hari saya akan datang ke Golagong bersalaman. Tapi dalam rangka memfilmkan novel Balada Si Roy. Dan dia datang ke sini, ke Rumah Dunia. Saya nggak mampu nolak kalau kayak gitu. Datang, dia cerita, ya salaman, oke. Akhirnya ya cepat luluh lah. Kalau misalnya ada orang datang bertamu, kita sebagai tuan rumah harus menyambut dengan baik. Niat-niatnya baik, kata dia ingin menyebarkan nilai-nilai yang ada di Si Roy. Akhirnya Januari kita tonton. Oke, Januari 2023. 23. Oke, siap-siap ya sahabat liputan6.com, nanti tayangannya Iya. kita bisa tonton sama-sama gitu ya, Iya, Mas ya. yang generasi baby boomers, generasi milenial, bawa anaknya. Cuman ini bahaya, saya sih ngasih saran, jangan bawa ransel nontonnya, jangan. Kenapa? Karena nanti keluar bioskop nggak balik, langsung traveling. Oke. Jadi kalau nonton Balada Si Roy ada dua bahaya. Satu, jangan bawa ransel, karena nanti kalau keluar pengen traveling. Kedua, sebaiknya jangan bawa pasangan. Kenapa? Karena kalau bawa pasangan itu nanti pasti si ceweknya bilang begini, jangan pergi kayak Roy ya. Nah, gitu. Waduh, ini kayaknya udah dibocorin, nanti ditinggalin jangan-jangan perannya ini. Jadi kalau bisa si ceweknya, gue mau cari cowok kayak Roy, gitu. Oke, mantap. Jadi jangan-jangan nanti habis nonton saya juga mau cari cowok seperti Roy ya. Seperti Roy. Oke, Mas Gong. Tapi kalau untuk karakternya si Roy sendiri dan juga Dewi Venus, Ya. ya yang memang udah karyanya Mas Gong nih, tapi diangkat ke film tadi sama Fajar Nugros. Sesuai yang Mas Gong harapkan nggak sih Gimana? karakternya? Oh iya. Oke, ini menarik nih. Jadi waktu itu ini sesuai cerita Fajar Nugros. Fajar Nugros bilang ke saya, Mas Gong udah ketemu yang jadi si Roy, tapi saya belum puas. Waktu itu Bio1. Nah, tiba-tiba nih Fajar Nugros WA lagi ke saya, Mas ketemu Mas. Dia bercerita, setelah Bio1 diputuskan jadi Roy, itu ada cowok lewat, ngomong, Assalamualaikum gitu. Dia berperan sebagai temannya Roy, Andi. Nah, lewat tuh, Fajar lihat, siapa tuh cowok? Suaranya bagus, ingat ke Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Besok suruh datang. Begitu datang, difoto, kasihin ke gue. Mas, ini yang jadi Roy, setuju nggak? Oh setuju, udah ini yang jadi Roy. Nah Bio1 ketika dia dibatalkan gitu, di cancel perannya, dia juga gembira karena dia nggak suka jadi Roy. Dia pengennya jadi Dullah, tokoh antagonisnya. Nah jadi klop semuanya. Jadi pas lah. Nah Dewi Venus juga pas. Oke, luar biasa. Jadi sesuai ya semua yang diharapkan ya.
Karena kadang-kadang kan ada nih dari penulis itu seperti apa, tapi ketika diangkat ke film berbeda nih. Kalau seperti itu gimana tanggapannya? Nah, jadi saya dari dulu tahun 90-an udah ditawar untuk difilmkan. Waktu itu Boy lupus, ada antitesa Roy ini cocok gitu. Maka muncul film Roy versi lain. Saya menolak difilmkan karena saya belum begitu memahami esensi film. Udah, nah pas kesini Fajar Nurus bilang, Mas Gong, ini sekarang karya saya ya, gitu. Jadi kalau misalnya tidak sesuai dengan harapan Mas Gong nggak usah kecewa karena ini saya. Oke, udah paham saya di situ. Jadi tapi berdasarkan preview udah diputar di 2 festival, Jogja Festival dan Jakarta Film Week, itu respon penonton luar biasa. Bahkan anak saya yang generasi Z, dia bilang ke saya, ayah gila ya, katanya gitu. Kenapa? Iya, jadi dia nggak hobi baca, sekarang dia baca novelnya. Gitu. Jadi generasi saya dari teks ke digital, generasi dia dari digital pindah ke teks. Gitu. Jadi biasa aja lah, nggak usah khawatir. Nah itu sih yang saya lihat. Kita lihat 2023 Januari kita tonton. Kalau jelek kita kritik, kalau bagus ya kita apresiasi. Gitu. Tapi film tidak bisa memuaskan semua orang selera. Kita bisa lihat lah siapa yang benci, siapa yang kelihatan nanti. Oke, dalam proses penulisan novel si Balada Si Roy ini gitu, itu membutuhkan waktu berapa lama, Mas? Iya, banyak orang bertanya. Kalau dalam Islam gini, semakin tinggi ilmu, maka Tuhan akan meninggikan ilmunya. Jadi kalau sebuah karya berdasarkan riset, itu karya itu akan ditinggikan derajatnya oleh pembacanya. Si Roy itu risetnya tahun 81 sampai 87, 6 tahun. Wow. 6 tahun. Lama ya? Lama, saya perlu traveling di Indonesia itu 2 tahun. Saya mengambil 2 keputusan penting dalam hidup saya. Pertama, saya meninggalkan kuliah di Universitas Pajajaran Bandung di Fakultas Sastra karena saya nggak mau kehilangan momen. Saya teman-teman saya bikin skripsi, saya lalu bilang ke teman-teman skripsi saya novel lah. Saya keluar, lalu saya riset 2 tahun sampai ke Papua. Saya tidur di masjid, tidur di pasar, di stasiun, di gerbong. Ngelihat orang diperkosa, ngelihat orang disodomi, ngelihat orang dicuri, ngelihat semacam-macam. Ngelihat orang putus asa, ngelihat orang marah sama rejim Orde Baru, ngelihat pokoknya guru-guru saya di jalanan. Nah itu 6 tahun. Lalu tahun 88 mulai saya tuliskan episode Joe yang pertama. Jadi di dalam hidup saya banyak menemukan, jadi premis saya itu, Sela misalnya. Sela, dalam hidup Sela pernah kehilangan sesuatu yang berharga. Nah jadi orang Indonesia ini dalam hidupnya pernah mengalami kehilangan sesuatu yang berharga. Nah di dalam Roy, Joe. Gitu. Oke. Terus Di saya tangan. Jadi setiap orang. Iya, Sela nggak tahu deh apa kehilangan apa. Harus diwawancara. Nanti itu udah record aja iya, kalau itu record. ya. Oke Mas, kalau pertemuannya bersama dengan Tias itu bagaimana ceritanya? Iya. Kok bisa gitu iya. ya menaklukkan hatinya Boy yang sekeras Iya, batu iya. karang itu? Jadi saya sebenarnya dapat anugerah ya. Waktu itu saya ditolak sama Inneke Koesherawati. Serius. Ditolaknya apa nih? Jadi ada 1000 perempuan menolak saya. Gitu. Banyak amat ya. Jadi Tias itu pembaca yang memprotes karya saya. Jadi dia nggak suka dengan Balada Si Roy. Kenapa menurut dia Si Roy ini kok menyepelekan perempuan. Padahal ideologi saya Roy menghormati perempuan. Jadi agak aneh. Kenapa? Kata saya kalau supaya sama visi kita kayaknya kita harus nikah, katanya. Akhirnya menikah, akhirnya sama visinya. Itu merupakan satu kunci ya. Jadi kalau misalnya berbeda, kita menikah saja Ya, biar sama biar ya. sama. Oke. Nah, kemudian dia jago nulis puisi. Nah, di Balada Si Roy itu ada puisi-puisi dan Tias menulis beberapa puisi yang ada kode-kode agar saya melamar dia gitu. Jadi saya baca, kayaknya dia saya GR apa dia yang GR gitu. Makanya saya tanyain, ini kamu bener nih? Gitu. Apa kita hanya sebagai, jadi dialognya begini.
saya suka sama kamu gitu. Terus kata Tias, sukanya sebatas apa nih? Sebagai teman saja. Ya saya ingin lebih. Gitu. Ya, kalau kamu ingin lebih, kamu bisa ngasih mas kawin apa sama saya? Perpustakaan katanya. Sama tiket perjalanan. Jadi saya ngasih janji ke dia dicicil tiket perjalanan keliling dunia. Jadi dia mau banget. Tapi dia bukan cewek matre, bukan. Nah perpustakaannya Rumah Dunia, lalu saya baru ngasih 10 negara. Jadi saya utang banyak ke dia. Mudah-mudahan bisa ngasih yang 11, 12, 13. Karena saya banyak urusan ya, banyak yang diurus. Jadi ya semuanya serba berbagi lah. Dana dibagi-bagiin. Jadi nggak full ke dia. Mudah-mudahan ada buku saya yang bestseller lagi. Ada film box office bisa melunasi hutang mas kawin saya. Oke, Mas Gong, Ya. berarti masih punya beberapa list di bucket listnya ya. Kira-kira apa sih keinginan yang belum tercapai saat ini? Pertama saya ingin bikin sekolah untuk generasi muda. Sudah ada namanya SMA Generasi Baru. Saya akan ngajak, saya ingin memilih setiap tahunnya 25 anak muda terbaik di Indonesia. Mereka dibeasiswain, lalu tidur di rumah-rumah masyarakat, sekolahnya di sini. Mereka guru-gurunya guru-guru inspiratif. Mereka boleh gondrong, mereka boleh pakai sendal, mereka boleh belum mandi, boleh. Pokoknya anak-anak unik kayak X-Men ya. Mutan dong. Mutan. Jadi bedanya nggak mutan. Jadi kalau misalnya di Jakarta sedang ada seminar apa gitu ya, saya suruh pergi tuh, sana bikin huru-hara di seminar itu. Dia nanti di seminar itu, saya Rudi dari SMA Generasi Baru, pimpinan Golagong misalnya kayak gitu. Kenapa sih lo pengen ini? Wah udah. Nah saya pengen tuh. Nah berarti saya pertama harus nyari guru-gurunya, harus nyari investor yang mampu menggaji si guru-guru tadi dan membiayai 25 orang setiap tahunnya. Nah tugas mereka sederhana, akhir tahun kalau dia senang di film dia harus bikin film terbaik. Kalau dia ngambil jurusan novel dia harus bikin novel terbaik. Dia harus bikin karya jurnalistik terbaik. Nah itu saya nggak tahu nih terlaksana. Yang terakhir saya pengen keliling dunia sama istri. Dia menghabiskan umur di jalanan. Bisa aja saya mati di Nepal misalnya. Bisa aja saya, ya pengennya sih panjang umur ya. Tapi kan ada batasnya juga umur. Tapi saya ingin meninggal di satu tempat yang tidak, nanti tahu orang datang kabar, Golagong meninggal di mana? Di negara Butan misalnya. Di mana tuh Butan? Cari orang lihat kan. Udah, nanti orang berziarah ke sana. Ya, anak-anak saya kan sekarang udah nyebar nih anak-anak saya. Jadi bertebaranlah di muka bumi. Gitu. Luar biasa. Mungkin terakhir lagi nih, harapan Mas Gong kepada generasi milenial sekarang, sahabat liputan6.com yang mungkin ingin menjadi penulis dan punya passion menulis nih apa? Satu, jika kamu ingin umurmu abadi, jangan jadi penjiplak. Gitu. Lahirkan karya-karya orisinal dari kamu, sesuatu yang baru, idenya harus gila, dan out of the box. 3 hal itu yang akan membuatmu abadi. Mantap, Begitu. luar biasa. Sahabat liputan6.com banyak banget nih yang bisa kita pelajari tadi ya, udah ngobrol-ngobrol sama Mas Gong. Sekali lagi terima kasih banyak loh Mas. Sama-sama. Saya banyak belajar nih dari tadi, obrolan kita nih seru banget ya. Semoga nanti kapan-kapan kita bisa main ke sini ya. Bahkan saya juga pengen ikut belajar loh. Ajarin saya tulis nanti ya Mas ya. Siap. Oke, kalau gitu. Makasih Mas. Ya. Oke, sahabat liputan6.com, itu tadi obrolan kita bersama Mas Gong alias Golagong, yang mana banyak sekali kisah inspiratifnya yang tentunya bisa memotivasi kita. Tentunya saya Sheila Oktaviana pamit, cukup sekian dan sampai jumpa lagi di episode Bincang Liputan 6 lainnya. Sampai jumpa.